Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oliva Novianti dengan NPM 2024122035, kelas TIC. Di sini saya akan membuat database menggunakan aplikasi XAMPP dan aplikasi PHP MyAdmin. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buat terlebih dahulu ya. Kita di sini masukkan mahasiswa. Masukkan, bentar. Mahasiswa di sini di number of kolom kita kasih 10. Lanjut klik create. Jadi di sini isi ID kelas. Bentar. ID kelas. Terus setelahnya ada name. Udah terisi semua. Di tipenya kita pakai int dan di name kita pakai char. Di ID prodi kita pakai int. Udah int kan. Di nama mahasiswa kita pakai varchar. Di tanggal lahir kita pakai date. Terus di jenis kelamin kita pakai enum, putri. Kita pakai enum. Terus di alamat kita pakai teks. Saya kalau pakai nomor telepon pakai varchar. Nomor telepon pakai varchar. Pakai di email pakai varchar juga. Terus angkatan saya pakai years. Bentar cari dulu. Years. Dan di like atau value kita kasih angka dulu ya. 11. Dan di sini ini kita kasih 10. Di ID prodi kita kasih 11. Di nama mahasiswa kita kasih nama mahasiswa kita kasih 10. Tanggal lahir tak ada Lel. Iya. Nama mahasiswa 100 ya. Dan terus enggak apa-apa, kan saya enggak tahu. Di alamat kita enggak usah. Di alamat enggak usah. Nomor telepon kita kasih 15. Dan di email kita kasih 100. Dan terakhir angkatan kita kasih 4. Dan di sini di indeksnya kita pakai primary key semua. Udah, lanjut klik logo dan kita save. Dan di sini sudah tertera semua. Kalau mau tanya kita klik doors dan kita buat tabelnya ya. Kita kembali lagi. Mari kita lanjut. Setelah membuat
nama mahasiswa, kita lanjut buat tabel dosen. Sini kita kasih nama dosen. Terus number of column-nya ada 6. Ada 6. Lanjut klik rate. Nah, ya bentar ya. Dan yang pertama kita kasih NIDN, terus ID Prodi masih ada ini sih. Ya. Jadi tadi itu buat contoh. Dan yang ketiga ada nama dosen, terus ada gelar, dan ada nomor telepon jangan lupa, dan yang terakhir ada email. Penting soalnya. Terus di tipenya kita pakai, kalau di NIDN kita pakai varchar, di ID Prodi kita pakai in, nama dosen kita pakai varchar, semua. Bismillah. Kita pakai varchar. Dan length atau value-nya kita kasih 50. Dan di ID Prodi kita kasih 11. Di nama dosen kita kasih 100. Di gelar kita kasih 3. Kita kasih berapa ini? 50. Kita kasih 50. Di nomor telepon kita kasih 20. Dan di email kita kasih 100. Frame rate boleh Relen? Dosen. Dan indeksnya kita pakai primary key semua. Lanjut klik go, dan sudah, lalu save. Nah, dan ini sudah muncul. Kalau mau tengok di sini nanti ya. Dan setelah membuat tabel dosen, saya akan membuat tabel fakultas atau prodi. Jadi kita buat dulu, kita ke simat sini, klik. Nah, terus di sini ada fakultas atau prodi. Udah di sini, bentar. Fakultas atau prodi, di sini kita kasih 3 halaman. Lalu klik create. Nah, di sini kita kasih ID Prodi. Selanjutnya kita kasih nama Prodi. Dan yang terakhir kita kasih fakultas. Maaf. Lalu tipenya ini pakaiin nama prodi sama fakultas kita pakai varchar. Lalu length atau value-nya kita kasih 100. Ini kita kasih 11. Lalu 100. Lalu indeksnya primary key ya. Ya. Lalu kita klik go. Lalu kita save.
Lalu kita save teman-teman. Sudah, ini sudah 3. Nanti setelahnya kita buat dan tabel fakultas atau prodi sudah selesai. Kita lanjut ke tabel kelas. Kita akan membuat tabel kelas. Oh, bentar. Tabel kelas. Mana ya? Sini, maaf ya. Kita buat tabel kelas. Jadi kita klik dulu kelas. Terus di sini number of column-nya kita ada 4. Maaf, saya maksudnya. Lalu klik grade. Nah, di sini ada ID kelas. Selanjutnya ada ID prodi. Selanjutnya ada tahun ajaran. Dan yang terakhir ada nama kelas. Tipenya kita kasih integer. Ini kasih integer. Terus kalau tahun ajaran kita kasih years. Lalu nama kelas kita kasih varchar. Di length atau value-nya kita kasih angka 11 dan ID prodi 11. Maaf, 11 di sini. Dan yang terakhir 30. Ya Allah, maaf. 30. Indeksnya kita pakai primary key. Bismillah, semoga enggak itu ya. Ya. Dan lalu kita save. Nah, di sini sudah tertera nama kelasnya. Dan di sini saya sudah membuat 4 tabel. Yang pertama ID kelas, ID prodi, tahun ajaran, dan nama kelas. Oh, ini yang itu. Ini yang tabel kelas. Lanjut kita ke tabel apa ya? Tabel KHS kali ya. Nanti kalau mau cek selanjutnya kita di browse, tapi akhir aja. Di sini, lalu di sini kita buat tabel KHS. Tabel KHS dan di number of column-nya kita ada 7. Kita ada 7. Terus jangan lupa klik grade. Nah, lalu di sini diisi. Ada ID nilai. Selanjutnya ada ID KRS. Selanjutnya ada tugas. Ada UTS. Di sini ada UAS. Di sini ada nilai akhir. Oh, ini udah ada. Tadi masih coba-coba buat contoh. Biar nggak gugup. Dan yang terakhir ada grade. Kalau di tipenya kita pakai in. ID nilai sama ID KRS kita semua pakai integer. Kalau tugas sampai nilai akhir kita pakai float. Mana float? Kita kasih float sampai nilai akhir. Biar gak itu. Kita kasih float, nilai akhir kita kasih float. Baru yang grade kita kasih char. Ya,
grade kita kasih char. Mana char? Char, kamu di mana? Ini kasih tekat. Dan di length atau value-nya kita kasih angka 11. Ini 11. Ini berapa ya? Oh, char 2. Char 2. Char 2. Nilai akhir sama UTS sama tugas itu. Kenapa kok gak dikasih angka? Nanti kita isi sendiri. Dan di indeksnya kita pakai primary key. Ya. Lalu kita klik go. Lalu klik save. Sudah, ini sudah ya. Lanjut setelah tabel KHS, kita pindah ke tabel KRS. Tabel KHS. Kita pindah ke tabel KRS. Di sini ada 4 tabel, 46. Klik grade. Lalu di sini kita kasih ID KRS. Lalu di sini ada ada name. Di sini ada ID jadwal. Di sini ada ID jadwal dan di sini ada semester. Lalu kalau tipenya kita pakai integer dan yang ini kita pakai char. Lalu ID jadwal kita pakai in dan semester kita pakai in. Length atau value-nya kita kasih 11 dan name kita kasih 10. ID jadwal ini 11 soalnya pakai in. 100. Apa sih ke 100. Iya. Tadi 10. Iya, apa. Lalu indeksnya kita pakai primary key. Kita pakai auto increment. Lalu kita klik save. Maaf ya, tadi aku gak tahu soalnya. Sudah kan? Sudah. Lalu setelah tabel KRS, kita lanjut. Setelah tabel KRS, kita lanjut membuat tabel jadwal. Kita buat tabel terlebih dahulu. Kita namain jadwal. Number of column-nya kita kasih 6. Lalu klik create. Dan di sini kita kasih ID jadwal. Terus setelahnya kita kasih kode MK. Ini sudah ada ya. Jadi dan setelahnya kita kasih NIDN. NIDN ada. Dan kita kasih ID kelas. Ya Allah, maaf, ini kok nomor huruf besar ya. Dan di sini ada hari. Di sini ada jam. Lalu kita tipenya ID jadwal kita pakai integer. Kode MK kita pakai varchar. Char, maaf.
kita pakai char, soalnya kalau pakai integer itu pakai char. NIDN kita pakai char juga. Kita pakai mana char? Kita pakai char. ID kelas kita pakai integer. Hari kita pakai varchar. Terus jam kita pakai tim atau waktu time itu waktu. Dan length atau value-nya soalnya lagi sakit, kita kasih kalau integer, kalau length itu sesuai dengan tipenya, kita kasih 11. Oh, mana ini? Kita kasih 11, di sini char kita kasih 10, dan NIDN-nya kita kasih 20 karena char gak apa sih. Terus di sini ada varchar. Di sini ada 11, varchar ada 70. Dan time di sini enggak ada. Lalu kita indeksnya pakai auto increment. Jadi di sini. Dan lalu kita save. Dan sudah tertera. Selanjutnya kita buat tabel mata kuliah. Selanjutnya kita buat tabel baru. Di sini tabel mata kuliah. Mata kuliah di number of column-nya ada 5. Klik create. Di sini kasih kode MK. Lalu setelahnya ada NIDN. Setelahnya ada nama MK. Terus ada semester. Lalu di sini ada SKS. Di tipenya kita pakai varchar kecuali semester dan SKS. Kita pakai varchar. Oh, maaf, ini pakai oh, ini dingin apa sih, nggak tahu aku. Lalu di length atau value-nya kita kasih 10. Di NIDN-nya kita kasih 20. Di varchar-nya kita kasih 100. Di sini ada 4. Dan SKS-nya ada 4. Di indeksnya kita pakai auto increment aja. Nah, lalu kita save. Oh, kode MK. Kita cek dulu ya. Kode MK. Kode MK 10, 20, 104. Nah, maaf tadi ada kesalahan. Dan selanjutnya, setelah tabel mata kuliah, kita pindah ke tabel admin. Kita buat tabel baru lagi. Di sini kita kasih nama tabel admin. Di sini ada 3. Lalu jangan lupa klik create. Dan di sini kasih
ada ID admin, ID admin, ada di Fatim, ada username, terus ada nama petugas, dan di tipenya kita pakai integer, dan username sama nama petugas kita pakai varchar, dua-duanya kita pakai varchar. Lalu length atau value-nya kita kasih 11, di sini kita kasih 50, bukan 50, dan di sini mau dikasih 100 aja. Lalu di sini pakai indeksnya kita pakai auto increment. Lalu kita save. Sudah. Lanjut, sesudah tabel admin kita buat tabel baru, yaitu tabel pembayaran. Di sini kita kasih nama tabelnya, kita kasih pembayaran, terus number of column-nya kita ada 4, jangan lupa klik create. Lalu di sini kita kasih nama ID bayar. Di sini kita ada name, udah. Lanjut di sini ada jumlah bayar, jumlah bayar. Terus di sini ada status bayar. Di tipenya kita pakai integer, dan di name kita pakai varchar. Terus jumlah bayar kita pakai desimal, dan status bayar kita pakai enum karena belum ditentukan lunas atau tidak lunasnya. Jadi kita pakai enum, kita cari enum dulu. Udah. Di sini di in kita kasih 11, di nim kita kasih 60, dan di desimal kita kasih 15, dan di enum kita kasih lunas atau belum lunas. Jadi di sininya indeksnya kita pakai auto increment. Save. Sudah deh. Setelah membuat entitas dan atribut, kita akan mengisi tabel dan entitas. Kita ke sini dulu. Udah. Kita ke mahasiswa. Lanjut kita klik insert. Lalu ID kelasnya kita kasih 08. Ini sebagai contoh. NIM-nya kita kasih 4. ID prodinya kita kasih 12. Nama mahasiswanya kita kasih sembarang contoh. Novianti di sini, terus di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahirnya 15 November. Di sini diubah 2005. Sudah. Di sini kita jenis kelaminnya kita klik perempuan. Terus alamatnya kita kasih contoh Pamekasan aja.
Pamengkasan. Lalu di sini ada nomor teleponnya. Kita isi sembarang. Contoh 0. Emailnya kita kasih Khalifah Novian Delimi .com. Di sini kita kasih angkatan 24, 2024. Sudah, kita klik go. Lalu kita tengok di sini di browser. Di sini sudah tertera nama serta email dan angkatan. Jadi sesuai dari soal, kita akan membuat nama mahasiswa sebanyak 10. Ini sudah 1. Kita buat lagi. Kita beri kurang. Kita kasih 09 aja. Di NIM-nya kita kasih 2024 122 0087. Di ID prodinya kita kasih 02. Ini sembarang. Di sini kita kasih nama. Ini cuma contoh ya. Dan di tanggal ini nih kita cari dulu biar enggak sama. Ini udah 6. Lalu di sini laki-laki, alamatnya kita ketik sembarang. Sebagai contoh, nomor teleponnya 0878. Lalu di sini emailnya ada .com. Terus di sini angkatannya kita kasih angkatan 23. Lanjut, jangan lupa klik go. Dan di sini sudah. Di sini tengok dulu di sini. Nah, di sini sudah tertera. Lanjut, kita buat 10, tapi gak mau di video semua, soalnya takut kemak. Dan kita lanjut membuat tabel yang terakhir. Ini udah 9 tabel, tinggal 1 tabel. Mari kita isi. Kita kasih 2002. Lanjut. ID prodinya. Nama mahasiswa kita kasih sembarang ya. Kita kasih Senda aja. Terus di sini ada tanggal lahir. Kita kasih kita kasih 17 Januari. Dan di sini kita ubah jadi 2008. Dan di sini jenis kelaminnya perempuan. Lalu kita alamatnya kasih kegantengan biar nggak sama aja. Kita kasih nomor teleponnya. Tak emangnya betul ini sebagai 11-12. Emailnya kita kasih Mendatus, nggak tahu lah, .com. Ini kita kasih 23. Terus kita kasih
Iya, bentar. Ada yang mak salah karena sedih masih salah. Itu sering. Sering. Pas. Lima. Nah, sudah. Mohon maaf ya, Bapak. Dan di sini sudah ada 10 tabel mahasiswa serta ini semua sudah lengkap. Dan setelah tadi membuat tabel mahasiswa, kita lanjut membuat tabel dosen. Ini kan sudah. Lanjut klik dosen, lalu insert. Kita isi NIDN berapa, Len? Ada di situ. Gak ada. 2002, 2005. NIDN, ID prodinya. ID prodi. Ini ID prodinya kita kasih 12. Lalu nama dosennya kita kasih Ibnu Ali. Bapak Ibnu Ali. Ini gelarnya di sini MAG. Nomor teleponnya 087. Berarti saja. Emailnya kita kasih Ali Ibnu. Ini udah bukan salah.com. Lalu di sini sudah. Lalu jangan lupa klik go. Lalu kita di sini tengok dulu. Ini sudah tertera. Dan di soal UASnya disuruh buat 3. Jadi kita buat lagi. Dan ini sudah tabel yang terakhir. Di sini nama dosennya kita kasih nama kita kasih MAG, nomor HP-nya di mana Famil 5 com. Nah, jadi ini sudah. Terus kita lanjut seperti soal yang dikasih. Setelah tabel dosen, kita ke tabel mata kuliah. Kita ke tabel mata kuliah. Anjay. Kita ketik insert, kita di sini kode MK-nya. IDN-nya kita kasih mata kuliah matematika. Ya. Matematika semester 3, SKS-nya 2. Lanjut. Nah, sudah. Dan sama Bapak disuruh buat 2 tabel, maka kita buat lagi. Jadi di sini kita isi NIDN-nya kita ambil ini bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia semester 5 SKS-nya ambil 4. Kita tengok lanjut. Setelah tabel mata kuliah, kita ke tabel jadwal. Ke sini kita ke tabel jadwal. Kita ke insert, disuruh buat 2, jadi kita buat ID jadwalnya lingkaran 7, kode MK-nya NIDN-nya kita ambil yang ini, ID kelasnya kita ambil 12. Lalu harinya hari Sabtu. Lanjut di sini jamnya sudah. Lanjut di sini klik go. Lanjut kita tengok, dan kita buat satu lagi. Kita pakai yang nampaknya. Lanjut kode MK-nya 09. Lanjut NIDN-nya kita pakai yang ini. ID kelasnya kita pakai 08. Harinya kita pakai hari Senin. Jamnya kita pakai jam 09. Sudah. Terus setelah mengisi tabel jadwal, kita lanjut ke tabel pembayaran. Kita buka dulu tabel pembayaran. Lanjut kita ke insert. Kita tulis ID bayarnya 08. Ininya 2024 atau 22 3 gitu. Di sini jumlah bayarnya 1.800.000. Di sini sudah lunas. Lanjut kita klik go. Kita tengok dulu. Ini sudah tertera lunas. Jadi di soal UAS disuruh buat 2 tabel. Mari kita isi tabelnya lagi. ID bayarnya kita pakai 9. NIM-nya kita pakai 122. Desimalnya 2.400.000. 1, 2, 3. Ini belum lunas. Jadi klik go. Lalu kita tengok di sini. Jadi sudah. Jadi selesai tabel pembayaran, kita lanjut ke tabel kelas. Kita lanjut ke tabel kelas. Kita klik insert. Ya Allah. Kita ID kelasnya pakai 12, ID prodinya kita pakai
02, kita tahun ajaran kita pakai 2024, kelasnya kita pakai TIA. Kita klik dulu, lanjut kita tengok dulu. Ini sudah tertera karena disuruh membuat ini apa? Kelas disuruh buat satu. Ya. Jadi kita pindah ke nilai. Kita pindah ke nilai. Nilai sedemikian. Kita lanjut ke KRS. Di KRS menyimpan data pemilihan mata kuliah oleh mahasiswa setiap semester. Kita lanjut ke KRS, lalu kita klik insert, lalu di sini diisi ID KRS-nya kita 43, NIM-nya kita 2024 122 ID jadwalnya kita 97, semesternya semester 5, terus klik go. Dan ini hasilnya. Jadi setelah KRS kita lanjut ke KHS. Kita lanjut ke KHS. Kita klik KHS-nya, klik insert, ID 7, ID KRS-nya 43, tugasnya 2,1, UTS-nya 0,0, UAS-nya 8,5. 8 ini loh 6,5. Nilai akhirnya 60,9. Kliknya 23. Lanjut. Ini klik dulu di sini, tengok. Ini sudah tertera. Terus setelah itu kita lanjut ke admin. Kita lanjut ke admin. Klik insert. Lalu kita isi ID adminnya 09, username-nya yang ini, nama petugasnya ya Khairul. Udah. Sebenarnya ini kita tengok dulu di browse, dan ini sudah tertera. Lanjut kita ke fakultas. Kita ke fakultas atau prodi. Kita klik insert. Kita tulis ID prodinya 08. Terus di sini nama prodinya. Ya Allah. Apa? Nama prodi teknik informatika fakultas teknik. Lanjut klik go. Lanjut kita tengok, dan ini sudah
Jadi, di sini saya sudah mengerjakan entitas serta atribut dan mengisi semua tabel yang sudah tertera. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.